Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Junaidi, NIM 412020 kelas B Agribisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. A. Pendahuluan. Perdagangan internasional adalah salah satu mata kuliah yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam pengertian perdagangan internasional. Memberikan gambaran tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan internasional, peranan perdagangan internasional, serta beberapa dasar mikroekonomi dalam perdagangan internasional seperti teori penetapan harga. Perdagangan internasional adalah bagaimana perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud pada dapat berupa 1. Antara perorangan individu dengan individu. 2. Antara individu dengan pemerintah suatu negara. 3. Pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Permasalahan perdagangan internasional diantaranya 1. Pola perdagangan ekspor dan impor. 2. Harga dasar ekspor dan impor. 3. Manfaat perdagangan internasional. 4. Pengaruh makro perdagangan internasional. Mekanisme neraca pembayaran. 5. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. 6. Pengalihan teknologi. Adapun manfaat melakukan perdagangan internasional, setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain yaitu 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari subsidialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antara negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain yaitu 1. Revolusi informasi dan transportasi. 2. Interdependensi kebutuhan. 3. Liberalisasi ekonomi. 4. Asas keunggulan komparatif. 5. Kebutuhan devisa. 6.
perbedaan selera adanya. 7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi. 8. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan yang gaya hidup. Teori perdagangan internasional. Adapun teori perdagangan internasional antara lain yaitu 1. Teori keunggulan mutlak atau dengan disebut absolute advantage. Teori ini dilakukan oleh Adam Smith. Ia menemukan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. 2. Teori keunggulan komparatif. Teori yang dimaksud dengan David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. 3. Teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antara dan barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar tukar dalam negara. Kebijakan perdagangan. Dalam hal perdagangan itu akan menyortir tentang perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang jasa antara negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. 3. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antara negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara diantaranya yaitu 1. Ekspor dibagi dalam beberapa cara antara lain yaitu A. Ekspor biasa adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan dengan ketentuan devisa. B. Ekspor tanpa L atau C adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu sedangkan eksportir belum harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Penyebutan nama saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.